Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan tentang asam amino dan protein. Berikut nama anggota kelompok dan materi yang akan disampaikan. Baik, nama saya Hikmatul Kurnia Aziza. Sebagai pemateri pertama dengan NIM 119208831 akan membahas mengenai struktur asam amino. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya Dea Ulia Nuraini sebagai moderator dan pemateri kedua memaparkan tentang sifat-sifat dan stereokimia. Selanjutnya, materi yang ketiga. Saya Vina Aziza sebagai pemateri ketiga dengan NIM 11920800077 akan membahas mengenai klasifikasi asam amino. Selanjutnya, Baik, saya sebagai pemateri keempat, Anissa Putri Junaidi dengan NIM 11920800007 akan membahas materi tentang elektroforesis. Selanjutnya, Baik, di sini saya Siti Fatimah dengan nomor NIM 11920800863. Di sini saya akan membahas mengenai reaksi-reaksi asam amino dan selanjutnya akan dilanjutkan ke materi ke-6. Baik, saya Reza Hijriansyah dengan NIM 11920800055. Saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi protein. Selanjutnya, Baik, saya Nur Hafiza sebagai pemateri terakhir dengan NIM 11920800851 dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur atom. Baik, saya Hikmatul Kurnia Aziza sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai struktur asam amino. Asam-asam amino yang terdapat dalam protein adalah asam alfa-aminokarboksilat, yaitu asam amino tersebut mempunyai gugus karboksil dan gugus amino yang diikat oleh atom karbon yang sama, yakni karbon alfa. Dapat dilihat di bagian sebelah kanan terdapat struktur umum asam amino. Terdapat gugus karboksil di bagian atas, kemudian gugus amino di bagian kiri, kemudian atom hidrogen di bagian kanan, dan di bagian bawah terdapat gugus R. Selanjutnya, asam amino yang satu dengan yang lainnya ini berbeda pada rantai samping atau gugus R-nya. Gugus R ini sangat bervariasi dalam struktur, ukuran, dan muatan elektrik, serta dapat memengaruhi kelarutan asam amino dalam air. Selain itu juga, rantai samping ini sangat menentukan sifat asam amino. Untuk semua asam amino, kecuali glisin, karbon alfa ini diikat oleh 4 gugus yang berbeda, yaitu gugus karboksil, gugus amino, gugus R, dan atom hidrogen. Asam amino yang paling sederhana adalah asam amino asetat atau lebih dikenal dengan glisin. Berbeda dengan asam amino yang lainnya, glisin ini tidak mempunyai rantai samping. Gugus R-nya ini berupa atom hidrogen. Oleh karena itu, dapat dilihat dari struktur yang ditunjukkan di atas bahwa glisin itu tidak mengandung satu karbon kiral. Atom karbon pada glisin merupakan atom karbon simetrik. Semua asam amino yang lain memiliki rantai samping atau gugus R-nya bukan atom hidrogen, sehingga atom karbonnya merupakan atom karbon asimetrik. Oleh karena itu, karbon alfanya bersifat chiral. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat asam amino. Jadi, sifat asam amino itu ada sifat amfoter. Sifat amfoter mampu bersifat dan bereaksi sebagai basa dan asam, dipengaruhi karboksil, COOH, dan gugus amino. Jadi jika ada satu sama-sama satu jumlahnya gugus karboksil, COOH, dan gugus amino, maka akan bersifat amfoter. Namun jika COOH ada 2 dan NH2 ada 1, maka akan bersifat asam karena COOH ini sebagai pembawa asam dan NH2 sebagai pembawa basa. Nah, selanjutnya ada ion Zwitter. Dapat dianggap sebagai sekaligus asam dan basa suatu ion dipolar yang disebut dengan Zwitter ion. Nah, mengapa dapat dianggap sebagai sekaligus asam dan basa? Karena dalam gugus aminonya NH2 itu bersifat basa dan dapat mengikat proton
H+ gitu ya. Jadi menjadi NH3+. Dan gugus karboksilnya itu COOH bersifat sebagai asam, yakni pemberi proton. Jadi gugus karboksilnya COO-, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada sifat asam amino optis aktif. Senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi cahaya berbentuk simetris atau atom C chiral. Atom C chiral itu ialah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Selanjutnya, sehingga karena hampir semua asam amino itu bersifat optis aktif, yakni dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi, kecuali glisin, karena glisin itu tidak memiliki atom C simetris. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada stereokimia. Nah, stereokimia ini memiliki percabangan yakni isomer. Nah, selanjutnya ada stereokimia. Stereokimia ini merupakan studi tentang struktur 3 dimensi molekul. Nah, salah satu aspeknya itu isomer. Nah, isomer sendiri merupakan suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama namun strukturnya berbeda. Nah, di isomer ini terbagi menjadi 2, ada konstruksional dan stereoisomer. Di konstruksional tersebut ada terbagi lagi menjadi struktural dan fungsional. Dan untuk stereoisomer terbagi lagi menjadi enantiomer dan diastereomer. Nah, selanjutnya isomer struktural. Di sini kita bisa melihat perbedaan isomer struktural dan fungsional. Di isomer struktural itu memiliki rumus kimia yang sama tetapi susunan atomnya berbeda. Nah, di yang pertama ada 1 butena dan yang kedua ada 2 butena, di mana ikatan rangkapnya itu yang 1 butena ada di nomor 1. Sementara di gambar yang kedua itu ada di nomor 2 ikatan rangkapnya. Selanjutnya isomer fungsional. Pasangan isomer jumlah dan jenis atom penyusunnya sama tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di asam karboksilat itu gugus fungsinya COOH. Sementara di ester itu gugus fungsinya COOR. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada stereoisomer. Stereoisomer adalah senyawa berlainan yang merupakan memiliki struktur yang sama, berbeda dengan hal penataan atom-atom dalam ruangan. Nah, jadi di stasiomer ini dibagi menjadi 2, ada enantiomer dan diastereomer. Nah, untuk enantiomer sendiri itu adalah isomer-isomer konfigurasi yang merupakan bayangan cermin satu sama lain yang tidak dapat diimpitkan, merupakan molekul yang berbeda atau chiral. Chiral tadi itu adalah atom C yang mengikat gugus yang berbeda. Nah, di sini kita menggunakan sistem penamaan menggunakan sistem R dan S atau sistem Chan-Ingold-Prelog. R itu rectus atau kanan, S itu sinister atau kiri. Selanjutnya ada diastereomer. Hubungan antara stereoisomer bila bukan merupakan bayangan cermin satu sama lain. Nah, di 2 cis butena dan trans 2 butena. Di cis 2 butena di mana CH3 itu saling berhadapan dan pada trans CH3 saling berseberangan. Selain cis dan trans, adapun entresen dan zuzaman E dan Z. Bila kedua gugus memiliki polaritas lebih tinggi dan berada di sisi yang sama dari ikatan rangkap, maka konfigurasi senyawa tersebut ialah Z zuzaman. Namun apabila kedua gugus berada pada sisi yang berseberangan dari ikatan rangkap, maka senyawa tersebut dapat dikonfigurasikan E atau entresen atau berseberangan. Selanjutnya ada klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan biosintesis dan relatif gugus R.
Nah, biosintesis itu terbagi lagi menjadi 3. Ada asam amino esensial, asam amino non-esensial, asam amino esensial bersyarat. Jika berdasarkan relatif gugus R itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada asam amino dengan gugus R nonpolar. Yang kedua asam amino dengan gugus R mengutub tak bermuatan. Yang ketiga asam amino dengan gugus R bermuatan negatif. Dan yang terakhir asam amino dengan gugus R bermuatan positif. Selanjutnya ada klasifikasi asam amino berdasarkan biosintesis. Yang pertama ada asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh atau harus disuplai dari luar. Nah, maksudnya dari makanan. Contoh dari asam amino esensial ada leusin, isosin, valin, dan lisin. Kemudian selanjutnya leusin itu berfungsi untuk mencegah penyusutan otot, membantu pemulihan pada kulit dan tulang. Kemudian isosin berfungsi untuk mencegah penyusutan otot juga, membantu dalam pembentukan sel darah merah. Lalu ada lisin. Lisin berfungsi dalam pembentukan kolagen maupun jaringan penghubung tubuh lainnya. Lalu lisin juga memiliki kekurangan, yaitu mempengaruhi pembuatan protein pada otot dan jaringan penghubung lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi asam amino berdasarkan biosintesis, yaitu asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh. Contohnya ada glisin, alanin, dan asam aspartat. Nah, untuk glisin ini memiliki fungsi membantu tubuh membentuk asam amino lain, lalu merupakan bagian dari sel darah merah, kemudian memproduksi glukagon yang mengaktifkan glikogen, lalu berpotensi menghambat keinginan akan gula. Yang kedua ada alanin. Alanin ini berfungsi untuk membantu tubuh mengembangkan daya tahan tubuh, lalu merupakan salah satu kunci dari siklus glukosa alanin yang memungkinkan otot dan jaringan lain untuk mendapatkan energi dari asam amino. Terakhir ada asam aspartat. Nah, memiliki fungsi membantu mengubah karbohidrat menjadi energi, kemudian membangun daya tahan tubuh melalui hemoglobin dan antibodi, dan meredakan tingkat amonia dalam darah setelah latihan. Selanjutnya ada klasifikasi asam amino berdasarkan biosintesis, yaitu asam amino esensial bersyarat. Nah, asam amino esensial bersyarat itu merupakan kelompok asam amino non-esensial, namun pada saat tertentu seperti setelah latihan, beban yang keras, produksi dalam tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlukan, sehingga harus didapatkan dari makanan maupun suplemen protein. Nah, contoh dari asam amino non-esensial bersyarat ini ada kristin dan arigin. Untuk arigin ini memiliki fungsi untuk pemicu nitrik oksid atau suatu senyawa yang melegakan pembuluh darah untuk aliran darah dan pengantaran nutrisi yang lebih baik. Lalu untuk kristin itu mengurangi efek kerusakan dari alkohol dan asap rokok. Kemudian merangsang aktivitas sel darah putih dalam peranannya meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian salah satu komponen yang membentuk otot jantung dan jaringan penyambung. Dan yang terakhir merupakan salah satu elemen besar dari kolagen. Selanjutnya ada klasifikasi asam amino berdasarkan relatif gugus R, yaitu asam amino dengan gugus R nonpolar. Di sini terdapat alanin, valin, dan leusin. Alanin, valin, dan leusin termasuk golongan dari asam amino yang mengandung gugus alifatik. Selanjutnya ini masih asam amino dengan gugus R nonpolar. Di
Di sini terdapat fenilalanin dan triptopan. Keduanya merupakan golongan asam amino yang mengandung R aromatik, sedangkan metionin termasuk yang mengandung atom sulfur S. Selanjutnya ada asam amino dengan gugus R mengutup tak bermuatan. Golongan ini lebih mudah larut dalam air dari golongan yang tidak mengutup karena gugus R mengutup dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Contohnya ada treonin dan tirosin. Keduanya memiliki kekutuban yang disebabkan oleh adanya gugus hidroksil. Selanjutnya, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif. Nah, disebut asam amino bermuatan negatif pada pH 6-7 dan terdiri dari asam aspartat dan glutamat. Masing-masing memiliki 2 gugus karbonil, COOH. Dan asam amino dengan gugus R bermuatan negatif juga disebut dengan asam amino asam. Yang terakhir ada klasifikasi asam amino berdasarkan relatif gugus R, yaitu asam amino dengan gugus R bermuatan positif. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 7. Golongan ini juga terdiri dari lisin dan arigin. Lalu ada juga histidin. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif juga disebut dengan asam amino basa. Elektroforesis adalah suatu cara analisis kimiawi yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul protein bermuatan di dalam medan listrik atau titik isoelektrik. Pergerakan molekul dalam medan listrik dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, besar muatan, dan sifat kimia dari molekul. Pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran berat molekul dan muatan listrik yang dikandung oleh makromolekul tersebut. Bila arus listrik dialirkan pada suatu medium penyangga yang telah berisi protein plasma, maka komponen-komponen protein tersebut akan mulai bermigrasi. Selanjutnya, teknik elektroforesis. Nah, pada teknik elektroforesis ini dapat dibedakan menjadi 2 cara. Yang pertama, elektroforesis larutan atau moving boundary elektroforesis. Pada teknik ini, larutan penyangga yang mengandung makromolekul ditempatkan dalam suatu kamar tertutup dan dialiri oleh arus listrik. Kecepatan migrasi dari makromolekul diukur dengan jalan melihat terjadinya pemisahan dari molekul atau terlihat seperti pita di dalam suatu pelarut. Nah, yang kedua yaitu elektroforesis daerah atau zone elektroforesis. Nah, pada teknik ini menggunakan suatu bahan padat yang berfungsi sebagai media penunjang yang berisi larutan penyangga. Teknik elektroforesis. Pada pH isolistrik, asam amino tidak bermigrasi ketika berada pada medan listrik, yaitu tidak bergerak ke arah elektroda positif maupun negatif. Nah, berikut ada contoh gambar dari teknik digunakannya untuk memisahkan protein berdasarkan titik isolistriknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengenai reaksi-reaksi asam amino, di mana ada beberapa reaksi asam amino, diantaranya yaitu reaksi ninhidrin. Nah, untuk penentuan kualitatif asam amino dengan cara memanaskan campuran asam amino dan ninhidrin, maka akan terjadi larutan berwarna biru. Nah, untuk intensitasnya sendiri dapat diukur dengan spektrofotometri. Nah, untuk persamaan reaksinya seperti pada slide dalam PPT ini. Nah, yang kedua yaitu mengenai reaksi Sanger, di mana reaksi ini terjadi antara gugus alfa amino dengan 1-fluoro 2,4 dinitrobenzen. Nah, dalam suasana basa lemah. Dipakai juga untuk menentukan asam amino N ujung satu rantai polipeptida. Untuk persamaan reaksinya sendiri seperti pada PPT di sini.
Dan yang ketiga yaitu reaksi dansil klorida, di mana reaksi ini terjadi antara gugus amino dengan 1-dimetilamino naftalin 5-sulfonyl klorida atau dansil klorida. Karena gugus dansil ini mempunyai sifat fluoresensi yang tinggi, maka derivat dansil ini, derivat dansil amino dapat ditentukan dengan fluorometri. Nah, untuk persamaan reaksinya sendiri seperti pada gambar slide PPT ini. Nah, baik, yang keempat mengenai reaksi Edman, di mana reaksi ini terjadi antara alfa amino dengan penilisotiskianat dalam suasana asam dengan pelarut nitrometan. Nah, hasil dari reaksi ini dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan kromatografi dan digunakan untuk penentuan asam amino N ujung suatu rantai polipeptida. Nah, untuk persamaan reaksinya sendiri, reaksi Edman seperti pada gambar di slide ini. Selanjutnya, yang kelima yaitu reaksi Basa-Skip, di mana reaksi Basa-Skip ini ialah reaksi reversibel antara gugus alfa amino dengan gugus aldehida. Basa-Skip ini biasanya terjadi sebagai senyawa dalam reaksi enzima antara asam amino dan substrat. Untuk persamaan reaksinya sendiri dapat dilihat pada slide di sini. Nah, yang terakhir yaitu mengenai reaksi dengan gugus R, di mana gugus min SH pada sintein ini, hidroksilpenol pada tirosin, dan guanidium pada arginin memberikan reaksi yang khas yang biasa terjadi pada gugus fungsi tersebut. Nah, gugus sulfidril ini pada sisteina bereaksi dengan ion logam berat dan menghasilkan merkaptida. Untuk reaksi oksidasi sisteina ini dengan adanya ion besi dapat memberikan hasil senyawa disupida dan sistina. Untuk persamaan reaksinya sendiri dapat dilihat pada slide di sini. Nah, jadi untuk reaksi-reaksi asam amino diantaranya yaitu reaksi ninhindrin, reaksi Sanger, reaksi dansil klorida, reaksi Edman, reaksi Basa-Skip, dan reaksi dengan gugus R. Sekian penjelasan mengenai reaksi-reaksi asam amino dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi protein. Protein dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan yang pertama, berdasarkan bentuknya. Protein berdasarkan bentuknya dapat dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada protein globular. Sesuai namanya, protein globular adalah protein yang bentuknya bulat atau hampir bulat karena rantai polipeptidanya melingkar. Contohnya adalah albumin dan globulin. Protein globular merupakan protein yang sangat besar dengan struktur tersier dan kuarter kompleks yang saling bergabung serta berlipat membentuk bulatan. Kemudian, protein ini juga mudah larut dalam air. Yang kedua, protein fibrose atau fibrosa atau protein serat. Sesuai namanya, protein yang bentuknya memanjang karena rantai polipeptidanya juga memanjang. Bentuk panjang dan paralel pada protein ini merupakan beberapa ikatan silang. Protein ini bersifat kuat dan elastis. Contohnya adalah keratin dan kolagen. Berikut ini merupakan contoh protein berdasarkan bentuknya. Yang pertama di gambar sebelah kiri adalah albumin yang merupakan salah satu contoh dari protein globular. Dan di gambar sebelah kanan merupakan keratin yang merupakan contoh dari protein fibrosa. Kemudian, berdasarkan komponen penyusunnya, protein dapat dibedakan menjadi protein sederhana dan protein majemuk. Protein sederhana hanya tersusun atas asam-asam alfa amino saja, contohnya albumin dan globulin. Sedangkan protein majemuk tersusun dari protein sederhana dan zat lain yang bukan protein. Dalam artian, zat lainnya itu bisa berupa radikal prostetik. Contohnya nukleoprotein dan lipoprotein. Berikut merupakan contoh protein sederhana dan protein majemuk.
Pada gambar sebelah kiri merupakan globulin yang termasuk ke dalam kelompok protein sederhana. Dan pada gambar sebelah kanan adalah nukleoprotein yang termasuk ke dalam protein majemuk. Kemudian, protein juga dapat dibedakan berdasarkan fungsi biologisnya. Yang pertama, protein enzim. Enzim yaitu protein yang berfungsi sebagai biokatalisator di dalam tubuh. Contohnya yaitu amilase, lipase, dan lain-lain. Yang kedua ada protein kontraktil. Protein kontraktil adalah protein yang bisa menyebabkan perubahan bentuk dan pergerakan makhluk hidup. Contohnya aktin dan miosin. Yang ketiga ada protein transport. Sesuai namanya, protein transport adalah protein yang berfungsi untuk membawa molekul dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain. Contohnya hemoglobin pada darah. Kemudian ada protein hormon. Protein hormon adalah protein yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas yang ada di dalam tubuh. Contohnya hormon pertumbuhan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada protein imun. Protein imun yaitu protein yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Berfungsi melindungi tubuh dari serangan benda asing. Contohnya imunoglobulin dan fibrin. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam amino. Urutan ini juga disebut sebagai residu. Perjanjiannya, suatu rantai yang panjangnya kurang dari 40 residu disebut sebagai polipeptida, bukan sebagai protein. Protein memegang peranan penting dalam hampir semua proses biologi. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena sel itu merupakan pembentuk tubuh kita. Maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Untuk melakukan fungsi biologis, protein melipat ke dalam satu atau lebih konformasi spesial yang spesifik, didorong oleh sejumlah interaksi non-kovalen, seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, dan gaya van der Waals. Dan juga ada sistem kemasan hidrofobik. Struktur 3 dimensi protein sangat diperlukan untuk memahami fungsi protein pada tingkat molekul. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran, dari puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik mereka sebagai nanopartikel. Sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dalam menjalankan fungsi biologisnya. Struktur alternatif protein yang sama disebut sebagai konformasi. Berikut referensi buku sumber yang kami gunakan. Berikut 5 soal latihan pada presentasi asam amino dan protein. Sekian pemaparan materi pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.